Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Eka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Ya, Alhamdulillah sehat juga Ibu. Di sini Ibu saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih terkait saya ingin mengamati pembelajaran Ibu di kelas nanti. Ibu ada waktu Bu? Oh ada, ini kebiasaan masih kosong di mana, Bu? Oke Ibu, terima kasih Ibu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran Ibu nantinya apa Ibu? Tujuan pembelajaran nanti ketika di dalam kelas yang pertama itu siswa mampu memahami konsep usaha dan energi. Yang kedua, siswa mampu menghitung besarnya nilai usaha. Yang ketiga, siswa mampu menghitung besarnya nilai daya. Oke, berarti itu materinya tentang usaha dan energi gitu ya. Terus yang akan saya tanyakan kembali Ibu, apa aspek yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu? Aspek yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Oke, berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait area pengembangan yang akan Ibu lakukan itu, strategi apa yang akan Ibu gunakan? Strateginya nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sehingga anak itu lebih memahami konsep usaha dan menghitung besarnya nilai usaha dan daya. Oke, berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga memang pembelajaran yang berpihak pada murid ya Ibu ya, sesuai dengan filosofi dari Bapak Hajar Bulan Hatta seperti itu Ibu. Kemudian untuk rencana pengamatan ini kapan Ibu bisa kita lakukan? Rencananya nanti di hari Senin itu jam ke 3 ke 4 saya ada di kelas 8D. Oke, berarti hari Senin mata pelajaran Ibu IPA ya. Jam keempat di kelas 8D. Oke Ibu. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Ketemu lagi nanti waktu pembelajaran ya Ibu ya. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ketua Kelas, Idris silahkan dipimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Aina Talita Syahrani, Albertus Robert Fernando, Anggita Ramadhani. Motivasi hidup dari usaha yang kalian lakukan. Semua kegiatannya bertambah semangat, tidak berjalan dengan sebagainya. Kita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap manusia pasti memiliki keinginan. Begitupun dengan kalian yang saat ini kalian sedang menempuh pendidikan. Sudah berjuang. Orang tua kalian sudah bekerja. Jadi ya ke depannya gapai cita-cita kalian. Jangan bisa. Apakah mau bagaimana kamu bisa belajar? Oke. Belajarlah dengan tekun, gapai cita-cita, ya. Kemudian wujudkan cita-cita dan harapan kedua orang tua kalian. Baik. Itu adalah motivasi di pagi hari ini. Ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breaking, untuk penyemangat kalian, karena pagi ini kayaknya kelihatan lesu sekali, oke? Oke, kita lakukan dulu ice breakingnya. Semua berdiri, yuk kita lakukan ice breaking sejenak. Semua gerak ya. 5, 4, 3, 2,
Oke, kasih tepuk tangan semangatnya. Gimana semangatnya? Semangat, luar biasa. Baik. Oke, setelah itu sebelum kita lanjutkan materi, ada hal yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan usaha. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kalian lakukan agar kalian mendapatkan nilai yang bagus? Yuk, siapa yang mau? Oh ya, ayo, Naila. Saya berusaha untuk belajar agar saya mendapatkan nilai yang bagus. Ya, Naila mengatakan dia akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ini materi kelas 7. Nah, Lingga. Oke, Lingga. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Dan kalau perpindahan adalah posisi dari suatu benda dari titik awal sampai titik akhir. Oke, lihat kita jawabannya. Iya, panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan perubahan posisi dari posisi awal dan posisi akhir. Pertanyaan yang ketiga. Apabila saya berjalan dari titik A ke titik B sejauh 5 meter, kemudian kembali ke titik A, berapakah jarak yang saya tempuh? Apakah saya sudah melakukan perpindahan? Idris mau menjawab, boleh? Sudah. Perpindahannya jarak tempuhnya adalah 10 meter. Dan jika ditanya sudah melakukan perpindahan atau belum, sudah. Oke. Belum. Sudah atau belum? Belum. Belum. Baik, yang keempat. Saya mendorong meja sejauh 1 meter. Apakah saya melakukan usaha? Oh ya, Fahmi. Iya, sudah. Sudah melakukan usaha. Oke. Yang kelima. Apabila Farel menginjak telur sehingga telur tersebut pecah, apakah Farel melakukan usaha? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Oh, Deka. Boleh, Deka. Tidak. Jawabannya adalah? Tidak. Tidak. Oke, jawabannya adalah tidak. Benar ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini, ketika kita belajar tentang usaha, ya kan? Itu, kalian harus mampu menjelaskan konsep usaha beserta contohnya. Menghitung besar usaha, menghitung nilai daya dari hubungannya dengan usaha. Selanjutnya, harapannya apa yang ingin dicapai? Siswa mampu memahami konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Yang kedua, siswa mampu menghitung. Jadi menghitung usaha jika diberikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan daya. Karena daya berkaitan dengan usaha. Bisa dipahami? Bisa. Nah, akan kita bahas. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau siap, makanya nanti di sini. Oke, kita sudah masuk ke materi inti kita, ya. Kita mulai dari pemahaman kalian. Apakah ini kegiatan yang Ibu berikan, pernyataan yang Ibu berikan, dia sudah termasuk usaha atau belum? Itu termasuk usaha atau belum? Nanti yang Ibu tunjuk harus bisa menjawab ya. Pokoknya harus bisa menjawab. Jadi kita bergantian. Nomor 1. Jadi perhatikan tabel.
Nomor 1, silakan nanti dibaca dan dijawab ya. Nomor 1, Aina Talita Syahrani. Mana Aina? Ya, yuk Aina dibaca dan dijawab. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Jawabannya usaha. Jawabannya usaha, kata Aina. Oke. Jadi ketika Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm, maka Aina menjawab bahwa itu adalah usaha. Oke, yang kedua. Yang kedua, coba di sini Ibu mau minta tolong, kalau habis perempuan laki lah. Albertus, mana? Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Jawabannya? Usaha. Ya, kata Albertus, usaha. Kita coba, mangga bermassa 500 gram di atas ya, jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Jadi mangga dari atas sampai ke bawah. Oke. Si Albertus mengatakan bahwa itu adalah usaha, kata Albertus tadi ya kan. Oke. Nah, nanti akan kita lihat jawabannya, nanti akan kita lihat benar atau salah. Yang ketiga Anggita Ramadhani. Anggita mana ya Anggita? Oh ya, Anggita boleh. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jawabannya bukan usaha. Jawabannya bukan usaha. Nah, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali ke rak daging. Katanya si Anggita dia bukan usaha. Oke. Kemudian yang keempat Deka. Deka, ayo. Mana Deka? Ya. Baca soalnya, jawabannya apa? Nomor 4 Deka. Bayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Jawabannya usaha. Jawabannya apa? Usaha atau bukan usaha? Bukan usaha, Bu. Bukan usaha, kata Deka. Bayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Jawabannya Bukan usaha. Oke. Yang kelima dia natul. Jadi laki perempuan gitu ya. Jadi kita berbagi adil biar nggak meri. Yang kelima Diana. Balok berusia 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Jawabannya usaha. Jawabannya adalah usaha. Itu. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Jawabannya adalah usaha. Kenapa di sini ada yang usaha dan ada yang bukan usaha? Itu yang akan kita bahas nantinya. Apa itu usaha? Oke. Kita lihat dari videonya. Kalian perhatikan videonya sebelum nanti Ibu berikan penjelasannya. Video ini membahas tentang usaha dan kerja. Apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar kata usaha? Apakah seorang siswa yang sedang belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian bisa dikatakan sebagai usaha? Jawabannya? Ya, itu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan orang yang sedang bekerja mencari nafkah dikatakan sedang melakukan usaha. Seorang ayah yang bekerja? Ya. Tentu saja aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Oke, itu usaha dalam kehidupan sehari-hari.
aktivitas tersebut belum tentu dikatakan sebagai usaha. Ilustrasi berikutnya, sejumlah orang sedang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok. Masing-masing orang berikan gaya melalui suatu dorongan pada mobil, sehingga mobil bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada mobil yang menyebabkan mobil berpindah tempat. Dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Demikian juga aktivitas orang yang sedang mengangkat beban dari bawah ke atas. Maka, gaya angkat yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan benda berpindah dari bawah ke atas, maka menurut fisika aktivitas tersebut juga merupakan usaha. Oh, ngangkat dari bawah ke atas. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sedang mendorong tembok? Dia memberikan gaya, namun tembok tidak berpindah. Karena perpindahannya tidak ada, maka usahanya sama dengan nol. Jadi aktivitas itu bukan usaha. Kedua benda. Oke, jadi tadi ya, kalian sudah menonton video ini, mana yang dikatakan usaha, gitu kan ya, dan mana yang dikatakan bukan usaha. Oke, berikutnya berarti kalian harus paham di sini dengan penampilan tadi atau dari tabel tadi, itu kalian harus paham mana yang dia usaha dan bukan usaha. Nomor 1 dia berpindah, berarti dia usaha. Nomor 2 dia berpindah, berarti dia usaha. Nomor 3 dia kembali ke titik semula. Usaha bukan? Bukan usaha. Yang nomor 4 tadi telur pecah, usaha bukan? Bukan. Nomor 5 usaha atau bukan? Dia usaha. Berarti apa kata kuncinya di sini? Apa syaratnya? Apa yang menjadi kata kunci pada usaha? Siapa yang mau menjawab? Kata kuncinya apa? Oh ya, dan ini apa yang mau dijawab? Gaya dan perpindahan. Gaya Dan perpindahan. dan perpindahan. Oke, kita lihat jawabannya tadi. Apakah dia benar gaya dan perpindahan? Oh ya, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya akan Ibu bagi dengan LKPD kalian. Kelompok merah, tulis nama kelompoknya. Kelompok kuning, tulis nama kelompoknya. Kelompok hijau, tulis nama kelompoknya, ya. Kelompok merah, kemudian ada kelompok kuning dan ada kelompok hijau. Silakan, akan Ibu bagi, ditulis nama kelompoknya dulu. Akan Ibu bagi, lihat. Nah, kasusnya ini. Kasus yang harus kalian selesaikan. Ya. Ini kasus yang harus kalian selesaikan. Dibaca kasusnya. Kemudian nanti untuk kelompok merah, nih untuk kelompok merah, boleh ya dilihat untuk kelompok merah, harus menyelesaikan soal yang nomor 1 dan nomor 2. Tuh. Itu kelompok merah. Kemudian untuk kelompok kuning, tulis nama kelompoknya, kelompok kuning, itu menyelesaikan soal yang nomor 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk kelompok hijau harus menyelesaikan soal nomor 6 dan nomor 7. Itu ya. Nanti perwakilan tiap masing-masing kelompok harus menyampaikan hasilnya ke depan, ya. Harus bisa menjelaskan, ya kan? Jika dia memang
dalam bentuk hitungan. Tuh, mulai dari apa yang diketahui, ya kan? Apa yang ditanya dan jawabannya. Itu, ya. Ini. Jadi kalian tuliskan di kertas tersebut. Nanti silakan maju tiap masing-masing ke kelompok. Oke. Nanti di kelompok merah sudah ya? Oke, kelompok merah sudah, boleh langsung maju ke depan menyampaikan dari ilustrasi di atas. Tadi kan, ini adalah soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok merah ingin mempresentasikan jawaban dari LKPD nomor 1 dan 2 ini. Berdasarkan presentasi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok ini akan menjawab LKPD nomor 3, 4, dan 5. F kali S, yaitu FKK plus F adit dikali S sama dengan 60 ditambah 60 dikali 20 sama dengan 120 dikali 20 sama dengan 2400 Joule. Oke. Nomor 3. Baik. Jadi diperhatikan jawaban yang nomor 3. Oke. Sekarang nomor 4. Yang pertama diketahui F adit plus FKK sama dengan 120. F polisi 1 sama dengan 30. F polisi 2 sama dengan 50. Total F sama dengan 200 dengan satuan Newton. Yang ditanya W sama dengan F kali S sama dengan 200 dikali 20 sama dengan 4000 Joule. Jawaban nomor 5. Besar usahanya akan lebih besar jika gaya yang dikeluarkan tersebut juga besar. Yang presentasi dari kelompok kuning kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kuning. Nih. Boleh dihapus dari langsung aja. Dibacakan soalnya. Berapakah besar daya yang dikeluarkan oleh keempat orang tersebut untuk mendorong mobil? Ya, langsung. Jawabannya bagaimana? Nomor 6. P sama dengan P per T. (400 per 180)
dibagi sama dengan 22,2 J per sekon. Terus T-nya sama dengan 3 menit lihat dari belakang bagaimana 80 sekon. Detiknya diketahui W sama dengan 200 dikali 20 sama dengan 4.000. yang nomor berapa? Nomor 6. Isi nomor 7 aja. Tujuh, itu yang nomor 6 sudah. Berikutnya yang nomor 7. Oke. Oke, sama dengan 4.000 per 60. enam koma 7 Joule per Oke. T-nya sama dengan 1 menit 60 sekon. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Umpan balik dan pemahaman kalian di sini. Nanti aturannya akan Ibu berikan di sini soal, ya kan? Kalian harus bisa menjawab apakah dia nilainya A, B, C atau D. Perhatikan dari sini, dari lembar ini, ya kan, gamenya. Di sini sudah tertera jawaban A, jawaban B, C dan D. Kalau A nanti seperti ini, gitu kan ya. Kemudian kalau B seperti ini, kemudian kalau C dan D, ya. Oke. D. Sudah, ya, langsung. Jadi umpan baliknya di sini adalah nanti kalian harus bisa memahami materi ini. Yuk, dimulai. Langsung jawabannya gaya dokter sehingga menghasilkan perpindahan. Lanjut. Oke. Ya, jawabannya yang C. Oke. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Rumus menghitung usaha, yuk, mana? Oke, kita lihat jawabannya. Wah, ada 3 yang benar, ada 3 yang salah. Selanjutnya, satuan usaha. Yuk, cepat, siapa yang bisa? Oke. Mana lagi? Oke, mana lagi? Oke. Mana lagi yang belum? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya, satu lagi. Yuk.
Siap? Oke. Ya. Tuh, oke. Tadi kan Ibu kita sudah belajar tentang usaha gitu kan ya. Itu tadi usaha itu apa gitu kan ya. Nah, pengertian dari usahalah tadi gitu. Kalian antara saya dan Oke, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar dengan Ibu tentang usaha? Boleh yang mau mengutarakan? Siapa dulu? Oh, Tata ingin menyampaikan. Saya merasa senang karena berkabarnya ibu mengungkapkan tentang usaha dan Kata Tata, dia merasa senang hari ini. Sekalian senang tidak? Senang, gitu. Kalian senang ya? Oke. Kalian sudah belajar dengan Ibu hari ini. Kalian merasa bahagia? Bahagia. Baik, yang berikutnya yang mau mengutarakan perasaannya belajar sama Ibu hari ini. Oke, Idris. saya sangat senang karena sudah bisa memahami tentang ilmu usaha ini, dan saya akan memahaminya lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Idris mengatakan dia paham untuk materi usaha kali ini dan dia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya nanti itu ada kaitan antara usaha, itu antara daya, ya kan? Yang berikutnya tentang energi. Berikutnya tentang energi. Materi berikutnya itu yang perlu kalian pahami. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Idris, silakan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Resti. Selamat siang. Pada hari ini kembali lagi saya selaku pengajar praktik. Hari ini ada kegiatan terkait dengan supervisi akademik yang mana Ibu sudah melakukan supervisi terhadap rekan sejawat dengan siapa itu? Bu Aristiana. Bu Aristiana. Oke, dalam kegiatan ini nanti Bu Resti selama supervisi mungkin ada hal-hal yang perlu saya tanyakan. Di antaranya kegiatan supervisi ini sudah menggunakan alur beta ketiga unsur di mana ada hadir penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan betul-betul. Untuk itu silakan monggo Bu Lesti dengan Bu Aristiani menyampaikan supervisi apa yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Bu Lesti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Oke Bu Eka, terkait dengan observasi yang kemarin, saya ingin mengajak Ibu ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Eka ya, terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin ya Bu Eka. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu ya. Untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya itu Bu, ada beberapa hal yang memang saya rasakan itu saya merasa kurang puas. Kenapa? Karena pada saat itu ada yang belum saya laksanakan secara sempurna seperti itu. Oke, jadi masih belum puas gitu ya Bu ya, karena masih ada yang belum dilaksanakan. Terus Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu kemarin waktu saya ada di dalam kelas? Seperti itu. Perasaannya sih pertamanya grogi Bu, karena mau disupervisi
supervisi gitu kan ya, tapi karena sudah terlalu sering di supervisi gitu kan, semuanya ngalir begitu aja dengan lancar dan bisa dilalui dengan sangat baik sampai akhir pembelajaran. Oke, jadi awalnya grogi gitu ya Bu ya, tapi lama-lama mengalir seperti biasa. Oke. Terus kemudian Ibu bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Iya. Proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu hampir seluruhnya itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat Bu. Jadi saya menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, di mana pada saat itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Pada saat itu saya menampilkan YouTube, itu media ajar yang akan mereka lihat selama nanti proses pembelajaran. Kemudian saya juga menampilkan media ajar berupa Canva. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya di awal itu saya mengajak anak untuk ice breathing, jadi untuk memberikan semangat kepada mereka. Kemudian pada saat itu nanti pada prosesnya itu saya ngajak anak untuk berkelompok, saya berikan lembar kerja. Kemudian di akhirnya gitu sebagai nilai umpan balik itu meskipun belum secara sempurna saya memberikan kuisis. Jadi mereka nanti saya ajak untuk menyimpulkan materi itu dengan menggunakan kuisis. Kemudian di produknya atau di hasil akhirnya itu saya siswa itu secara berkelompok tadi menjawab soal, kemudian mereka mampu mempresentasikan, kemudian mereka mampu menyampaikan kembali gitu kan soal-soal yang sudah mereka kerjakan kepada teman-teman yang lain gitu. Seperti itu Bu. Jadi menurut saya pembelajaran seperti itu anak-anak lebih tertarik karena mereka melihat dulu dari inputnya, kemudian apalagi yang di kuisis. Jadi mereka sudah menjawab pertanyaan gitu kan, itu dengan kuisis itu mereka sangat menyenangkan gitu. Dan biasa sekali ya Bu ya, jadi sudah dirancang sedemikian rupa dari diferensiasi kontennya, diferensiasi produknya, hingga diferensiasi prosesnya gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu terkait hambatan ya Bu ya, apakah selama proses pembelajaran itu adakah hambatan yang Ibu rasakan? Jelas Bu, ada hambatan karena tadi saya merasa kurang puas gitu tadi kan ya, karena hambatan yang pertama saya rasakan itu adalah waktu ya Bu. Pada saat pemasangan LCD itu saya menggunakan waktu jam pembelajaran sehingga saya itu sudah mengurangi waktunya gitu. Jadi saya masang LCD kan beberapa menit gitu. Nah saya sudah masuk pembelajaran ternyata saya harus masih sibuk memasang LCD dan proyektor. Berarti karena hambatannya waktunya kepake buat pemasangan proyektor seperti itu ya Ibu ya. Kemudian untuk dari siswanya Bu, kira-kira ada hambatan apa? Kalau dari siswanya ya Bu ya, saya merasa anak ini belum merasa memiliki rasa percaya diri, jadi masih malu dan takut untuk menyampaikan hasil yang sudah mereka diskusikan seperti itu Bu. Jadi mereka itu untuk mengungkapkan pendapatnya itu masih merasa oh saya benar atau salah, saya benar atau salah seperti itu. Jadi untuk maju ke depan itu mereka masih harus malu-malu. Jadi mereka kalau maju ke depan terus kadang malu ya Bu ya. Jadi masih belum menyeluruh gitu mereka berpendapat. Ya. Menurut Ibu apa nih alasan mereka bisa seperti itu? Alasannya mereka itu kan kalau saya ngajar IPA itu kan ada hitungan ya Bu, jadi mereka itu tidak memahami numerasinya, numerasi dalam proses hitungan itu. Jadi yang mereka katakan adalah saya benar nggak sih menghitungnya, ketika saya nanti nyampaikan sama teman saya takut salah dimarahin sama guru. Jadi itu, jadi prosesnya adalah proses ketika numerasi mereka itu yang kurang sehingga mereka menyebabkan mereka itu tidak percaya diri dengan jawaban mereka. Jadi hambatan yang pertama itu karena pemborosan waktu ya Bu ya. Seharusnya pemasangan proyektornya sudah bel masuk seperti itu. Terus yang kedua itu anak-anak bila berpendapat mereka malu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan yang terjadi gitu? Solusinya kalau dari saya pribadi jelas sebelum saya masuk pembelajaran gitu kan itu saya sudah harus siap dulu dengan LCD-nya gitu. Jadi biasanya saya ada jam setelah istirahat sedikit, makanya
saya istirahat. Jadi sebelumnya itu saya sudah harus menyiapkan FCP terlebih dahulu. Jadi ketika masuk pembelajaran, memang saya sudah harus siap dengan segala media ajarnya, peralatan ajarnya saya sudah harus siap. Kemudian kalau dari siswanya, saya selama ini kan mungkin menunjuk siswa, kamu maju sehingga yang lain itu merasa di titik nyaman gitu. Untuk kedepannya saya harus untuk menyuruh siswa itu bergantian untuk maju, apapun hasil diskusi mereka itu tetap mereka sampaikan seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih memeratakan ya siswa itu agar bisa semuanya itu mengemukakan pendapatnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama tadi karena waktu ya Ibu ya, karena pemasangan proyektornya saat bel berbunyi dan solusinya dari Ibu seharusnya sebelumnya sudah dipersiapkan seperti itu ya Bu ya, supaya pembelajarannya tidak terlalu makan waktunya gitu ya. Kemudian yang kedua itu Ibu tadi bilang Ibu hanya menawarkan gitu ya, tidak Ibu tunjuk ganti-gantian seperti itu ya. Seharusnya kan Ibu menunjuk mereka supaya semuanya menyalur berpendapat seperti itu, sehingga tidak ada yang merasa di titik nyaman gitu ya. Oke Ibu, luar biasa sekali ya Ibu. Nah, kapan Ibu rencana tersebut akan dilaksanakan untuk memperbaiki hambatannya? Secepatnya Bu, nanti berarti pertemuan berikutnya saya akan menerapkan atau mengatasi hambatan-hambatan yang sudah terjadi di pembelajaran kemarin agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba mengatur waktu, kemudian akan mencoba mengajak siswa agar semuanya bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu ya, jadinya secepatnya pada pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak nih Bu Eka sudah ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya mau dengar lagi nih Bu Eka setelah menerapkannya di pertemuan berikutnya ya Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka sudah bersedia di observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Resti, Bu Arista. Yang jelas saya sudah mendengarkan, sudah memantau apa yang sudah dilakukan tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Bu Resti. Tadi kegiatan ini sudah menggunakan alutsista Bu ya, sudah menggunakan alutsista, di mana ada beberapa unsur. Nah, kira-kira dari 3 unsur itu apa yang dikuatkan? Yang mana? Kalau untuk dari 3 unsur tersebut Pak ya, kan ada mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, terus itu sepertinya kalau untuk saya tuh sudah kehadiran penuh sudah ya Pak ya, yang sudah dikuatkan, mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah. Oke, ya. Jadi dari apa yang sudah dilakukan hadir penuh sudah. Nah, sekarang harapan tadi kan sudah dijelaskan bersama Bu Rista. Kedepannya jangka pendeknya gitu, harapan Bu Resti terkait dengan supervisi ini kelanjutan tindakan TR-nya gimana? Kalau harapan saya ke depannya terkait dengan coaching untuk supervisi ini Pak, ya seperti tadi, untuk setiap apapun permasalahan yang dihadapi guru, dengan dilakukan coaching itu guru bisa menemukan solusinya. Jadi bisa menggali potensi mereka sebagai guru, bisa menggalinya sehingga solusi-solusi itu keluar sendiri dari mereka gitu. Terima kasih. Selanjutnya ini, perasaan Ibu dengan kegiatan seperti apa perasaan Bu Resti? Oke Pak, untuk perasaan saya sendiri pastinya saya sangat senang ya Pak ya, karena bisa membantu teman untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi di dalam kelas seperti itu. Jadinya kita bisa sama-sama saling menemukan solusi mereka dan mereka senang, kita juga senang seperti itu Pak. Terima kasih Bu Resti dan Bu Rista, yang mana kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.